Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dengan NIM 64190540 dari kelas 643A31. Di sini saya mewakili teman-teman saya untuk membuka presentasi pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan pembelian brand Coca-Cola yang terdiri dari 6 anggota. Salah satunya yaitu saya, Siti Aisyah. Yang kedua ada Liza Sukma Afifah dengan NIM 64190646. Yang kedua ada Anggun Julia Maulani dengan NIM 64190264. Ada Arsy Abdul Hasan 64190349. Yang keempat ada Diki Palevi 64190603. Ada Muhammad Zidan Apriansah 64190837. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama latar belakang. Di poin pertama ada setiap pelaku usaha di tiap kategori bisnis dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap setiap perubahan yang terjadi dan menempatkan orientasi kepada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Kenapa kayak gitu? Karena perkembangan di bisnis di era abad ke-21 telah berkembang sangat pesat dan persaingan sangat ketat dialami oleh para pesaing bisnis. Setiap pelaku usaha di tiap kategori bisnis dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap setiap perubahan yang terjadi dan menempatkan orientasi kepada keputusan pelanggan sebagai tujuan utama. Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat mencapai akses dalam persaingan adalah berusaha mencapai tujuan dan menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Di poin kedua, ada konsumen menjadi faktor kunci penentu atas keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Setiap perusahaan harus mampu memahami perilaku konsumen pada dasar sasarannya, karena kelangsungan hidup perusahaan terhadap sebagai orientasi yang berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen sangat tergantung pada perilaku konsumennya. Dengan kata lain, konsumen menjadi faktor kunci penentu atas keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Di poin ketiga ada persaingan produk minuman ringan yang terjadi di kota Jakarta. Saat ini banyak sekali peluang dan tantangan bisnis-bisnis baru yang bermunculan dan berkembang di Indonesia. Hal ini menjadi perkembangan pekerjaan rumah bagi perusahaan-perusahaan yang telah lama berkembang dan terjun dalam dunia bisnis. Untuk dapat mempertahankan eksistensi produknya dan menghadapi produk-produknya baru bermunculan dengan diferensiasi unik dan beragam, tidak terkecuali bagi perusahaan-perusahaan minuman ringan berkarbonasi. Jika ditelusuri dengan lebih spesifik, salah satu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pasar dalam industri makanan dan minuman adalah bisnis minuman ringan berkarbonasi. Pasar minuman ringan berkarbonasi saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Di sini saya akan membahas perumusan masalahnya juga. Bagaimana pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan pembelian brand Coca-Cola. Terus tujuan penelitian ini saya untuk mengetahui bagaimana pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan pembelian brand Coca-Cola. Manfaatnya untuk memperoleh pengetahuan brand equity, untuk membuktikan dan menguji kebenaran mengenai keputusan pembelian konsumen terhadap produk Coca-Cola. Yang ketiga, untuk mengembangkan pengetahuan mengenai ilmu manajemen pemasaran. Yang keempat, sebagai bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya. Di sini ada dua metode penelitian yang saya pakai, ada dua, yaitu metode pengumpulan data arsip atau documentation. Ada yang kedua ada metode kuesioner. Metode pengumpulan data arsip yang itu untuk mendukung pembahasan pada penelitian ini. Penulis atau kita memerlukan data pendukung yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data mengenai pengaruhan ekuitas merek terhadap keputusan pembelian Coca-Cola. Selanjutnya nanti akan dibahas dengan teman saya, yaitu Anggun Julia Maulani. Saya Anggun Julia Maulani akan membahas tinjauan pustaka umum. Menurut Ciptono dalam Arihanto, pengertian produk secara konseptual adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang dapat ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen
sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Yang kedua ada pemasaran menurut Kotler. Konsep pemasaran adalah kunci untuk meraih tujuan organisasi untuk menjadi lebih efektif daripada para pesaing dalam memadukan kegiatan pemasaran dalam rangka menetapkan dan memuaskan kebutuhan serta keinginan pasar sasaran. Yang selanjutnya akan membahas tentang pengertian merek. Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Lalu ada peranan pengguna merek. Merek menjadi sangat penting saat ini karena beberapa faktor seperti yang pertama ialah emosi konsumen terkadang turun naik. Mereka mampu membuat janji emosi menjadi konsisten dan stabil. Yang kedua adalah merek mampu menembus setiap pagar budaya dan pasar. Bisa dilihat bahwa suatu merek yang kuat mampu diterima di seluruh dunia dan budaya. Dan yang ketiga ialah merek mampu menciptakan komunikasi interaksi dengan konsumen. Semakin kuat suatu merek, makin kuat pula interaksinya dengan konsumen dan makin banyak brand association atau asosiasi merek yang terbentuk dalam merek tersebut. Lalu, di slide selanjutnya kita akan membahas strategi. Yang pertama ada strategi perluasan lini produk atau product lini extension strategy. Strategi perluasan lini produk artinya perusahaan membuat produk atau produk tambahan dalam lini produk yang sama dan juga menggunakan merek yang sama, tetapi tambahan atau feature tertentu seperti bentuk, rasa, kandungan, ukuran, kemasan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada strategi perluasan merek atau brand extension strategy. Strategi perluasan merek adalah saat perusahaan memutuskan untuk menggunakan merek yang sudah ada, yang biasanya memang sudah berhasil di pasar, untuk digunakan sebagai merek produk baru dalam lini produk yang berbeda. Dengan menggunakan merek yang sudah ada, perusahaan berharap proses pengenalan produk keluar lebih mudah, karena brand atau merek tersebut sudah dikenal oleh konsumen. Lalu yang ketiga ada strategi banyak merek atau multi-brand strategi. Strategi multi-brand adalah strategi di mana perusahaan menggunakan banyak merek untuk setiap produknya dalam kategori produk yang sama. Ada berbagai alasan atau sebab mengapa perusahaan memilih strategi multi-brand atau mengapa perusahaan memilih banyak merek dalam kategori produk yang sama tersebut. Kemudian ada strategi merek baru atau new brand strategy. Menggunakan merek baru untuk meluncurkan produk baru biasanya dipilih oleh perusahaan dengan alasan tertentu. Di antaranya adalah dikhawatirkan jika produk baru gagal, maka bisa mempengaruhi merek dan produk yang sudah ada. Perusahaan tidak mau mengambil resiko dengan merek dan produk yang baru tersebut. Dan yang terakhir ialah strategi merek bersama atau CO branding strategy. Merek bersama atau CO branding adalah penggunaan dua merek untuk satu produk atau bisa disebut juga kerjasama branding. Dan strategi ini ditempuh perusahaan untuk mendapatkan kekuatan dari masing-masing merek tersebut. Biasanya strategi ini ditempuh oleh perusahaan besar yang sudah memiliki merek terkenal dan sangat kuat sehingga penggunaan merek tersebut akan semakin menguatkan produk di pasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen brand equity. 1. Rasa yang khas dan menyegarkan. 2. Kemasan yang bervariasi. 3. Mudah didapatkan. 4. Harga yang terjangkau. Sekarang peran brand equity. 1. Produk dengan ekuitas merek kuat saja yang akan tetap mampu bersaing, merebut dan menguasai pasar. 2. Semakin kuat ekuitas merek suatu produk, maka semakin kuat pula daya tariknya di mata konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut dan selanjutnya dapat mengiringi konsumen untuk melakukan pembelian serta mengantarkan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. 3. Kesadaran merek menunjukkan kesanggupan seseorang calon pembeli untuk mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu. Pengertian brand equity. Brand equity merupakan aset yang dapat memberikan nilai tersendiri di mata pelanggannya.
Aset yang dikandungannya dapat membantu pelanggan dalam menafsirkan, memproses, dan menyimpan informasi yang terkait dengan produk dan merek tersebut. Brand equity dapat mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam pengambilan keputusan. Pembelian atas dasar pengalaman masa lalu dalam penggunaan atau kedekatan, asosiasi dengan berbagai karakteristik merek. Manfaat brand equity. 1. Tahan terhadap persaingan bisnis. 2. Tak perlu takut atau khawatir menaikkan harga. 3. Mengalahkan kompetitor dengan diferensiasi produk. Brand awareness. Brand awareness adalah kesadaran merek merupakan suatu penerimaan dari konsumen terhadap suatu merek dalam benak mereka, di mana hal itu ditunjukkan dari kemampuan konsumen dalam meningkat dan mengenali ciri khas sebuah merek dan mengaitkannya ke dalam kategori tertentu. Ada 4 level daya ingat konsumen menurut Aker 1997. 1. Unaware brand, artinya tidak menyadari merek, adalah tingkat terendah dalam piramid merek di mana konsumen tidak menyadari adanya suatu merek. Brand recognition, pengenalan merek, adalah tingkat minimal kesadaran merek dalam pengenalan merek muncul lagi setelah dilakukan pengingatan dengan bantuan. Ada brand recall atau pengingat kembali merek, adalah pengingat kembali terhadap merek tanpa lewat bantuan. Ada top of mind, puncak pikiran, adalah merek yang pertama kali diingat ketika konsumen ditanya tentang kategori suatu produk yang dapat diingat kembali secara spontan tanpa bantuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Brand association adalah segala kesan yang muncul di benak seseorang tentang suatu merek. Fungsi brand association itu adalah help process atau retrieve information, membantu proses penyusunan informasi. Differentiated, yang artinya membedakan, dan reason to buy adalah alasan pembelian. Brand perceived quality. Kualitas merupakan penilaian global yang berdasarkan persepsi konsumen akan apa yang mereka pikir yang dapat membentuk suatu kualitas produk dan seberapa baik tingkat merek dalam dimensi tersebut. Dikutip dari Aker 1991 dalam Magdalena 2004. Brand loyalty, suatu ukuran keterkaitan seseorang pelanggan terhadap sebuah merek. Tingkatan loyalitas merek. Switches, habitual buyer, satisfied buyer, likes the brand, committed buyer. Sejarah terdirinya Coca-Cola. Coca-Cola pertama kali hadir di Indonesia sekitar tahun 1927 ketika Netherlands Industrie Mineral Water Fabric atau pabrik air mineral Hindia Belanda membotolkan untuk pertama kalinya di Batavia atau Jakarta. Produksi Coca-Cola lumpuh pada zaman penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Tetapi tepat sesudah kemerdekaan Republik Indonesia, pabrik tersebut beroperasi di bawah nama The Indonesian Bottles Ltd NV atau IBL dengan status perusahaan nasional. Pada tahun 1971 dengan pertambahan mitra usaha dan modal didirikannya pabrik pembotolan modern pertama di Indonesia dengan nama baru PT Dijaya Beverage Bottling Company. Tercatat sampai saat ini 11 pabrik Coca-Cola beroperasi di berbagai provinsi Indonesia. Berturut-turut berdasarkan tahun pendiriannya adalah Jakarta 1971, Medan 1973, Surabaya 1976, Semarang 1976, Ujung Padang 1981, Bandung 1983, Padang 1985, Bali 1985, Manado 1985, Banjarmasin 1981, dan Lampung 1995. Sejak tahun 1992, Coca-Cola Amatil yang berpusat di Australia mengakuisisi sebuah perusahaan bottler Coca-Cola di Indonesia.
kecuali Bangun Wenang Beverage Company atau BWBC yang berlokasi di Sulawesi. Hasil akuisisi ini membuat Butler tersebut menjadi satu perusahaan dengan nama Coca-Cola Amatil Indonesia. Secara resmi Coca-Cola Amatil Indonesia terbagi menjadi dua entitas legal, yaitu PT Coca-Cola Bottling Indonesia atau CCBI dan PT Coca-Cola Distribution Indonesia atau CCDI. Ya, saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari brand Coca-Cola. Visinya yaitu membentuk kerangka kerja peta jalan kami dan membantu setiap aspek dari bisnis kami dengan menjelaskan target yang perlu kami capai untuk terus meraih pertumbuhan dan berkelanjutan dan berkualitas. Misinya ada 3, yaitu yang pertama, untuk menyegarkan dunia, yang kedua, untuk menginspirasi momen penuh optimisme dan kebahagiaan, dan yang terakhir yaitu untuk menciptakan nilai membuat perbedaan. Lalu kita akan membahas tentang struktur organisasinya. Struktur organisasinya itu yang pertama, managing manager, yang bertanggung jawab kepada para pemegang saham dalam kebijaksanaan dalam mencapai tujuan dengan mengambil keputusan dari laporan dan analisa para director secara cepat. Yang kedua yaitu marketing director, bertanggung jawab kepada marketing manager terhadap semua aktivitas marketing manager dalam menangani subdivisi Coca-Cola. Yang ketiga ada marketing manager yang bertanggung jawab untuk menangani segala aktivitas yang dijalankan oleh masing-masing subdivisi. Yang keempat ada finance director yang bertanggung jawab dan mengawasi atas penggunaan dana perusahaan. Yang kelima ada technical director yang bertanggung jawab atas kegiatan produksi pada perusahaan, mengatur keseimbangan antara investasi dan produksi. Yang keenam ada Corp Affairs Director, yaitu yang membela produk yang menghadapi masalah publik. Yang ketujuh ada HRD Director yang bertugas mengatur masalah administrasi yang berkaitan dengan masalah karyawan atau ketenaga kerjaan seperti pengangkatan pegawai baru, pelatihan karyawan, pemberhentian karyawan dan sebagainya. Dan yang terakhir ada brand manager yang bertugas bertanggung jawab kepada marketing manager dalam menangani produk Coca-Cola dari segi pemasaran, promosi, distribusi, finansial dan strategi pemasaran lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang produk perusahaan yang diteliti. Coca-Cola, minuman berkolaborasi rasa cola. Coca-Cola adalah minuman ringan paling populer dan paling laris dalam sejarah. Setelah salah satu merek yang paling dikenal di dunia, dibuat pada tahun 1886 di Atlanta, Georgia, oleh Dr. John S. Pemberton. Coca-Cola pertama kali ditawarkan sebagai fountain beverage di Jacobs Pharmacy dan dengan mencampur Coca-Cola sirup dengan air berkarbonasi. Coca-Cola dipatenkan pada tahun 1887. Terdaftar sebagai merek dagang pada tahun 1893 dan pada tahun 1895. Itu dijual di setiap negara bagian dan di teritori di Amerika Serikat. Pada tahun 1899, The Coca-Cola Company memulai operasi pembotolan waralaba di Amerika Serikat, dan pada tahun 1906, operasi pembotolan untuk Coca-Cola mulai berkembang secara internasional. Selanjutnya kita membahas karakteristik responden. Karakteristik responden berdasarkan usia. Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan dapat diketahui data mengenai usia responden yang dapat dibagikan menjadi 3 kelompok, yaitu usia di bawah 18 tahun, 18 sampai dengan 23 tahun, dan 24 sampai dengan 29 tahun. Data tersebut telah diolah menggunakan SPSS dengan hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil karakteristik responden di atas menunjukkan bahwa responden yang berusia 18-23 tahun sebanyak 26 orang dengan persentase 86,7%. Di bawah 18 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase 10%.
dan yang berusia 24-29 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 3,39%. Hal ini menunjukkan bahwa usia teman-teman didominasi oleh yang berusia 18 sampai dengan 23 tahun dengan jumlah 26 orang. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan dapat diketahui bahwa data mengenai jenis kelamin responden yang dapat dikelompokkan menjadi pria dan wanita. Data tersebut telah diolah menggunakan SPSS adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil karakteristik responden di atas, dapat diketahui bahwa 12 orang berjenis kelamin pria dengan persentase 40% dan 18 orang berjenis kelamin wanita dengan persentase 60%. Dari 30 teman-teman dan keluarga yang dijadikan populasi pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah orang berjenis kelamin wanita lebih banyak dibandingkan berjenis kelamin pria. Hasil uji validitas ekuitas merek. Dari data hasil uji validitas di atas dapat diketahui bahwa 8 butir pernyataan dari variabel ekuitas merek X memiliki R hitung lebih besar R table, yaitu 0,361. Artinya semua pernyataan variabel X dapat dikatakan valid. Hasil validitas keputusan pembelian. Dari data hasil uji validitas di atas dapat diketahui bahwa kedua butir pernyataan dari variabel keputusan pembelian Y memiliki R hitung lebih besar R table, yaitu 0,361. Artinya semua pernyataan variabel Y dapat dikatakan valid. Hasil uji rehabilitasi. Berdasarkan dari data hasil uji rehabilitasi di atas menunjukkan bahwa variabel ekuitas merek X memiliki nilai Crouch-Bach alfa sebesar 0,945 sesuai dengan hasil uji reliabilitas bahwa nilai Crouch-Bach alfa variabel ekuitas merek berada dalam kriteria 0,80 R100, yaitu reliabilitas sangat tinggi. Hasil uji reliabilitas variabel keputusan pembelian. Berdasarkan dari data hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa variabel keputusan pembelian Y memiliki nilai Crouch-Bach alfa sebesar 0,531 sesuai dengan hasil uji reliabilitas bahwa nilai Crouch-Bach alfa variabel keputusan pembelian berada dalam kriteria 0,40 lebih kecil R lebih kecil 0,60, yaitu reliabilitas sedang. Hasil uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai koefisien determinasi atau R square adalah sebesar 0,499, dapat dipresentasikan menjadi 49%, dan nilai koefisien korelasi atau R adalah 0,706. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel ekuitas merek terhadap keputusan pembelian pada brand Coca-Cola sebesar 49% dan sisanya 51% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak teliti. Hasil uji persamaan regresi. Dari hasil uji persamaan regresi di atas menunjukkan nilai konstan pada kolom under standardized koefisien nilai B sebesar min 1,576 dan untuk koefisien regresi sebesar 0,239. Untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, atau dalam arti variabel ekuitas merek X berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian Y, yaitu dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05. Berdasarkan hasil output dalam tabel di atas diperoleh nilai signifikan besar 0,330 lebih besar 0,05. Kesimpulan. 1.
PT The Jaya Beverage Bottling Company tercatat sampai saat ini memiliki 11 pabrik Coca-Cola. 2. Penentuan jumlah besaran sampel yang akan diambil harus memperhatikan faktor kelayakan jumlah, yaitu minimal 30 responden. 3. Untuk memastikan apakah koefisiensi regresi tersebut signifikan atau tidak, atau dalam arti variabel ekuitas merek berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian, yaitu dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05. Saran 1. Bagi perusahaan, meningkatkan ekuitas merek pada produk Coca-Cola dengan cara lebih berinovasi dalam menciptakan rasa dan melakukan promosi Coca-Cola. 2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain dalam meneliti keputusan perpindahan merek, misalnya melalui wawancara mendalam terhadap responden, sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih berivasi daripada angket yang jawabannya telah tersedia.